Oke, jadi setelah kita membahas kapan itu masa jahiliyah, apa maksudnya adab, kemudian gimana bi'ah arabiyah ketika itu, atau bi'ahnya ketika itu, sampai ke hayah akliyah, hayah diniyah, ijtimaiyah, sia-sia gitu ya. Kemudian agrot dari syair, kalau syair itu ada hamasa, ada madah, ada fakhr, ada hija, ada wasaf. Kemudian ada risa, ya ada 6 ya kemarin. Dan juga khosais faniyahnya di syair jahili. Ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang madaris dari syair jahili. Nah sekarang kita masuk ke nasar. Ya nasar itu bagian kedua, ya jadi bukan syair. Kalau syair itu dia mauzun muqafa, kalau nasr enggak. Jadi enggak ada wazan bahar arutnya dan enggak ada kofiyahnya. Ya, jadi ta'rifun nasr di sini kalam yang dia khali minal auzan al ma'rufah. Jadi enggak ada wazan baharnya. Ya. Dan di sini apa? Wa fihi tansiqul alfat wa tartibul jumlah. Jadi susunan lafat-lafat gitu. Dan jumlah ya. Walitimat al-aqal fi takhayyuril ma'ani wa ibroziha. Jadi ada pakai pemilihan untuk memilih makna yang tepat. Nah, di sini ada qadiyah yaitu tentang qilatun nasr al-fani fil asr jahili. Nah, tapi di sini pendapat kan bahwa syair itu banyak, kalau nasr sedikit gitu. Ini benar apa enggak gitu. Di sini ada hujahnya ya, kalau karena nasr itu pakai lugatul akal dan syair itu pakai lugatul khayal wa atifah kan pakainya imajinasi, pakainya perasaan. Jadi makanya syair lebih banyak gitu. Tapi di sini dikatakan wahad ra'yu khoto ya. Sekarang gini kalau dipikir waktu zaman kuno ya Ummah Qadimah itu Persia, Hindi, ya Qudama Masriyin itu mereka banyak nasr ya qoblal milad malah. Nah, kenapa Arab enggak? Ya pasti punya juga sebenarnya. Wa wujudul kutub yastad'i wujudan. Terus banyak juga maroji dari buku-buku yang nulis kalau nasr di Arab juga banyak zaman jahili dulu itu. Ya, contohnya di buku Al-Aghani, Al-Amali gitu ya. Kalau nasr itu ada dan banyak. Nah, tapi tetap di sini eh wali adami tadwinihi bil kitabah allati lam takun ma'rufah fil jahiliyah illa lil qalil an-nadir minan nas. Jadi jarang orang yang menghafal nasr ya. Jadi tidak tertulis dalam buku. Tidak sebanyak syair. Nah, makanya di sini ada pembahasan kalau memang nasr itu sedikit fi asr jahili, apa aja faktornya ya. Wala syakka annahu kana lil arab fi jahiliyatin dzalika nasr al adabi awal fanni li'annahum muhtajuna ila ma yu'abbiruna bihi an syu'unihim. Jadi sebenarnya zaman dulu itu zaman jahili mereka juga butuh hal untuk mentakbirkan ya, untuk mentakbirkan atifah ya, atau apa yang di otak gitulah. Nah, di sini syair itu kan susah, nggak semua orang bisa. Syair la yastati'an nuhut bikul mata sadi'i hadil mujtami'at. Jadi syair itu kan susah, harus bikin wazan, harus sesuai baharnya, harus ada kofiyahnya. Kalau nasr enggak gitu. Jadi sebenarnya nasr itu malah yang lebih bisa masuk dan diterima di semua kalangan, ya kan. Wa daliluna ala annahu kana lil Arab nasr fanni anal Qur'an Karim kana mu'jizah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad tahaddahum al-Qur'an bi uslubihi wa bayanihi wal Qur'an nasr. Jadi sebenarnya ada pendapat sih Quran itu bukan nasr, bukan syair tapi fasilah ya, karena ada potongan-potongan ayat gitu. Nah, kita lihat di sini Al-Quran itu sebagai tantangan para orang-orang hebat ya, para sastrawan hebat ketika masa jahili. Tapi tetap para sastrawan itu kalah gitu, dan Quran itu tidak berwazan, tidak berqafiyah, jadi lebih mirip nasr. Kan menantang itu dengan hal yang sama ya. Kalau nasr dengan nasr kan gitu. Wala syakka annahum hina tahaddahum qaranu bainahu wa baina ma hafidahu ba'dahum ya. Jadi intinya tetap dengan mukjizat Al-Quran mereka kalah ya, dengan sehebat apapun nasr dan syair itu. Wa kana dzalika lamma ya'ti kana al-arab ummiyin. Jadi faktor-faktornya nih kenapa nasr itu hanya sedikit yang kita tahu ya. Karena orang Arab itu ummi ya, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Jadi hanya musyafahah. Dan yang paling mudah dihafal itu kan sebenarnya syair daripada nasr. Karena syair ada wazan, ada qafiyahnya. Walam takun hawafidhum muttajih ila hifdhin nasr. Pokoknya kurang banyak yang menghafal nasr ya. Wa agradun nasr, kita tahu kalau agradu syair itu ada hamasa, ada wasaf, ada risa. Nah, kalau nasr gimana? Yang pertama ada tahrid al-kitab. Jadi mirip kayak hamasah di syair ya. Nah, jadi untuk mereka banyak huruf ya, kasratul huruf, kasratul ayam gitu. Jadi di sini untuk memotivasi ya untuk perang dan juga ahdu bitsari atau balas dendam. Kemudian islahu dzatil bain, kemudian al-munafarat wal mufakharat. Ya. Islahu dzatil bain di sini untuk saling menasihati, saling berdamai gitu ya. Kalau munafarat mufakharat tuh kayak berdebat tapi apa ya, kayak balas-balasan pantun gitu ya, balas-balasan gitu, berdebat dan saling membanggakan diri gitu pokoknya.
Kemudian Asifarat wal Wufud ya. Kan dulu banyak kerajaan, satu raja ngirim orang jadi punya utusan-utusan gitu. Itu kan untuk menyampaikan takbir apa yang ingin disampaikan. Nah, itu dengan nasr juga. Kemudian untuk khutbah nikah, untuk menyampaikan wasiat ya, untuk menyampaikan mauidhah, taujihat gitu-gitu, untuk menyampaikan arahan. Kemudian nasr itu dari segi seninya apa bagusnya? Yang pertama sidak, wasadaja wal bisato, wa adamul mubalaghah wal gil. Jadi jujur ya apa adanya punya isinya nasr itu. Kemudian ada muta'ammuk fil ma'ani au ta'kidiha. Jadi maknanya itu wadah ya, nggak berbelit-belit gitu, langsung paham kalau baca. Ma'anih mustamidah min bi'atihim wa hayatihim. Kemudian itu jadi cerminan kehidupan mereka ya. Kasratul hikam wal amsal fi nasrihim, banyak kalam yang hikmah ya, banyak kata mutiara, banyak peribahasa. Tafaqul manim kasratul intiqal bainaha, jadi maknanya luas di sini. Wa yamtazu nasr ajali fi agratihi bi annahu kana yulaqafi dakwah ilal intiqam wal ahdu bisari. Jadi nasr itu kebanyakan ada di kondisi seperti apa sih ya? Contohnya waktu mau balas dendam, mau perang, waktu mau perang mulut juga ya, mufakharah, munafaroh di sini. Wasfu masyahidil hayah ya, buat ngeliat fenomena kehidupan, buat tausiah bi fi'li khair. Kemudian al-wifadah alal umara, jadi raja-raja yang saling punya utusan itu juga dengan nasr. Anwa'un nasr di sini ada hitobah, ada amsal, ada hikam, ada wasoya, ada munafarot, ada sajak kuhan. Ya, jadi kalamnya bersajak. Nah, karena saking bagus sajaknya itu dibilang kayak kesurupan, kayak mantra gitu. Kuhan itu kan dukun gitu ya. Nah, yang pertama dari hitobah dulu. Ya, kita minan nasr ya. Kita tahu hitobah itu bukan syair ya, dia termasuknya nasr. Karena nggak mauzun, nggak mukofa. Oke, jadi yang namanya ceramah, pidato itu harus yang sampai ke itharatu awatifi sami'in, sampai orang yang denger tuh langsung ikna ya. Jadi itu cara yang pas untuk ngomong sama lawan bicara. Sampai orang yang denger itu langsung terpengaruh ya. Misalkan pidato tentang hari kiamat langsung taubat. Pidato tentang sedekah langsung ngeluarin duit dan gitu ya. Al-jazaul khutbah itu mulai dari mukodimah khotimah sama mukodimah modus sama khotimah ya. Wa min ahdafiha ya, dari hadafnya itu ada taksir fil muhatamin. Jadi untuk biar pendengar itu terpengaruh lah dari isi khutbahnya itu. Itu berarti khutbah yang najihah ya. Kemudian asbab dari hitobah. Kenapa sih hitobah itu yang paling banyak di Nasr? Ya, karena mereka hurriyatul qaul wa qasratu dawa'il hitobah, kayak contoh harap, sul itu semuanya butuh hitobah. Imtilakul hitobah a'innatul fasaha, dan mereka para khotibnya, para hutobahnya itu semuanya fasih. Hitobah ada beberapa macam, ada hitobah siasi, ada diniyah, ada ijtimaiyah, ada ilmiah. Ya. Kemudian al-musawwab ma'al mu'alaqat li iddati asbab annaha hurriyah famakana yuhisu bil arab min hurriyati fi ibda'ir ra'yi wa tanaqul duna quyud. Ya. Jadi untuk menyampaikan pendapat kan kalau pakai syair susah, harus mikir wazan kofianya. Kalau pakai nasr kan langsung ngomong. Jadi waktu isi khitobahnya itu istilah tasyasi fil khatib al-ummi allati kanat musykiya fil usr al-jahiliyah ittihadul jan fi majalisihim. Jadi mereka suka dengar hitobah ya. Karena hitobah wasilah fa'alah yang paling efektif. Ya. Contohnya di sini yaqulu Zuid Zubaid ya atau I gitu. Ini untuk tentang kalau khotib itu wasilah fa'alah yang paling efektif ya. Karena hitobah wasilah li itaratil harab ya. Terus juga karena maidan fasihan li tafakhur bil ahsab. Jadi isinya pidato tuh bisa luas ya, bisa macam-macam. Karena apa aja yang mau diomongin kan. Karena fil jahiliyah indama yafiduna al umara au alaman lahu riyasah si wasiyada yakifu khatib minhum mutahadisan. Jadi punya jubirnya gitu untuk ngomong rajanya mau menyampaikan apa gitu. Ada juga untuk iqamatuhum lihtifalat, untuk pesta-pesta, alihtimam bil madmun, fokus ke isi min haitsu uslub wal fikrah, wujudu darin nadwah fi Makkah, karena ada tempat buat hitobah gitu ya di Mekah. Jadi ada tempat yang khusus, otomatis hitobah jadi banyak. Nah, selain hitobah yang kedua ada wasoya, wasiat-wasiat gitu. Ini bagus juga ya. Wasiat itu pasti isinya bijak ya. Asyharul asma fi fanil wasoya di sini ada alsinatut tawaif minal hukama wal mirin, siapa aja. Minan nisa di sini ada Umamah bintil Haris. Dari ini ada Dil Isba al-Adwani, ada Zuhair bin Jinab al-Kalbi wa Amir bin Turab al-Adwani, dan juga Hausan bin
Hudzaifah Al-Fazari. Wasiat ada macam apa aja ya, wasiat ada wasiat ijtimaiyah, sia-sia sama kayak hitobah tadi ya. Tergantung topiknya apa, kalau ijtimai ya ijtimai, sia-sia sia-sia, politik atau sosial gitu. Ini contoh-contoh wasiatnya. Contohnya di sini ada ya bunayya inna abaka qad faniya wa huwa hayy wa asya hatta sa'imal aish wa inni musika bima in hafidtuhu balagta fi qaumika ma balagtuhu. Jadi wasiat ini. Wasiat kalau mau meninggal nih kayaknya, karena ngomong tentang fana. Nah, jadi ada hitobah dan wasiat. Ini ada contoh dari wasiatnya Amr bin Kulsum. Ini ditahlil mulai dari muqaddimah atau tamhid, maudhu, dan khotimah.